Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Hermansyah selaku moderator dari kelompok 3. Kali ini saya akan membuat video presentasi dari kelompok 3 mata kuliah filsafat. Pada video kali ini, kami akan membahas topik berjudul Revolusi Ilmu Pengetahuan, Pandangan Thomas Kuhn. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat di bawah bimbingan Bapak Andi Muhammad Zulkifli, SKM MKes selaku dosen pengampu. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Ririn Aminarti. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah ada tiga. Yang pertama yaitu perubahan drastis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan ini menggambarkan perubahan besar yang terjadi dalam perkembangan ilmu. Ini bukan hanya sekedar penambahan pengetahuan, tetapi perubahan yang mengubah cara kita memahami dunia. Dan yang kedua yaitu paradigma lama digantikan dengan paradigma baru yang berlawanan. Paradigma adalah kerangka teori dan praktik yang mendasari atau disiplin ilmu. Dalam revolusi ilmiah, paradigma lama digantikan oleh paradigma baru yang seringkali bertentangan. Misalnya transisi dari fisika Newtonia ke fisika kuantum. Yang ketiga yaitu bersifat revolusioner bukan kumulatif. Perubahan ini yang bersifat revolusioner, artinya tidak bersifat kumulatif, ini berarti bahwa tidak ada perkembangan dengan menambahkan informasi baru, tetapi melalui perubahan fundamental dan cara yang berpikir. Selanjutnya revolusi ilmiah. Revolusi ilmiah ini terbagi atas tiga. Yang pertama, tidak mengikuti pola akumulasi. Ilmu tidak selalu berkembang secara bertahap. Revolusi ini menunjukkan bahwa ada momen-momen ketika pemikiran lama harus sepenuhnya diubah. Dan yang kedua yaitu terjadi secara cepat dan drastis. Perubahan ini yaitu bisa terjadi dengan cepat, seringkali sebagai respon terhadap penemuan baru yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang ada. Terus yang terakhir yaitu mengganti paradigma lama secara fundamental. Maksudnya ini yaitu ketika sebuah revolusi ilmiah terjadi, paradigma lama digantikan dengan cara pandang yang baru. Ini mempengaruhi semua aspek dari disiplin ilmu tersebut dan cara penelitian berinteraksi dengan data. Berikut slide ketiga, contoh revolusi ilmiah. Yang pertama, pergeseran dari teori geosentris atau Ptolemeus ke heliosentris atau Copernicus dan Galileo. Yang kedua, dukungan oleh Newton dan penemuan-penemuan astronomi berikutnya. Yang ketiga, setiap teori baru menggantikan teori lama secara menyeluruh. Baik, selanjutnya slide keempat yaitu hambatan revolusi ilmiah. Yang pertama, resistensi dari komunitas ilmiah. Yang kedua, hambatan akan legitimasi ilmiah. Yang ketiga, pengaruh ideologi, otoritas, dan fanatisme. Yang terakhir yaitu tidak ada standar objektif dalam pemilihan paradigma. Selanjutnya, tahapan revolusi ilmiah menurut Thomas Kuhn terbagi beberapa fase. Satu, fase pra-paradigma, yang dimana pada tahap ini belum ada aturan atau cara berpikir yang disepakati oleh para ilmuwan. Banyak teori yang masih bersaing dan belum ada yang dianggap benar secara umum. Yang kedua, fase ilmu norma, yang dimana setelah ada aturan atau cara berpikir yang diterima, para ilmuwan bekerja sama untuk mengembangkan dan memperkuat aturan itu. Mereka mencoba menjelaskan berbagai hal dengan menggunakan paradigma tersebut. Yang ketiga, fase anomali dan krisis, di mana di sini paradigma mulai gagal. Lama-kelamaan ada masalah-masalah yang tidak bisa dijelaskan dengan aturan yang sudah ada. Masalah ini disebut anomali. Karena banyak masalah yang tidak bisa dipecahkan, ilmuwan mulai merasa ada yang salah dengan aturan yang lama sehingga terjadi krisis. Yang keempat yaitu fase pergeseran paradigma. Paradigma baru muncul menggantikan yang lama. Tahap pergeseran ini menandai munculnya periode baru dalam ilmu pengetahuan yang bersifat revolusioner. Menurut Thomas Kuhn, setiap bidang ilmiah mengalami pergeseran paradigma ini berulang kali, di mana teori-teori baru menggantikan yang lama.
Kemudian muncul cara berpikir baru yang bisa menjelaskan masalah-masalah tersebut. Paradigma inilah yang menggantikan paradigma lama dan membawa perubahan besar dalam ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya yaitu paradigma ilmiah, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu kerangka filosofis dan teoritis. Kerangka filosofi adalah landasan pemikiran yang mendasari penelitian, memberikan konteks dan makna terhadap studi yang dilakukan. Sementara kerangka teoritis, struktur yang mengorganisir teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, memberikan penjelasan dan prediksi tentang fenomena yang diteliti. Nah, materi yang kedua itu sistem keyakinan, nilai, dan teknik. Sistem keyakinan adalah kerangka pemikiran yang membentuk pandangan dunia, diri sendiri, dan interaksi dengan orang lain. Sedangkan nilai adalah standar budaya yang membedakan baik dan buruk. Teknik adalah serangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Materi yang ketiga yaitu dasar praktik ilmiah komunitas. Dasar praktik ilmiah komunitas melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan di dalam sebuah komunitas. Ini mencangkup pengumpulan data secara sistematis, analisis data, dan pengembangan solusi berdasarkan bukti ilmiah. Komunitas ilmiah berperan dalam proses ini melalui review sejawat, diskusi, dan debat yang membantu memastikan objektivitas dan kualitas penelitian. Materi selanjutnya yaitu jenis paradigma atau Masterman, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu paradigma metafisika. Paradigma metafisika adalah kerangka berpikir atau sudut pandang yang menekankan aspek-aspek metafisika dalam memahami dunia, realitas, atau eksistensi. Metafisika sendiri adalah cabang filsafat yang meneliti hakikat segala sesuatu yang ada. Ada yang melebihi pengalaman inderawi. Yang kedua itu paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi adalah kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena sosial. Beberapa paradigma sosial utama melibatkan paradigma fakta sosial, paradigma perilaku sosial. Paradigma membantu sosiolog untuk merumuskan pernyataan penelitian, memilih metode penelitian, dan menafsirkan hasil penelitian. Yang ketiga itu ada paradigma konstruksi. Paradigma konstruksi atau konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang realitas dibangun melalui proses interaksi sosial dan pengalaman individu. Paradigma ini berbeda dengan perspektif objektif yang berasumsi bahwa realitas sudah ada di independen dari pengamat. Dalam konstruktivisme, pengetahuan dianggap sebagai konstruksi sosial yang bersifat relatif dan tergantung pada konteks. Saya kembalikan kepada moderator.